Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha abwaab rizqi wa taysir wa tughlaqu anna biha abwaab ad-diki wa tasir wa takunu biha waliya wa nasira. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, siswa-siswi SD Global Prima Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antara nikmatnya itu nikmat sehat wal afiyah serta nikmat panjang umur. Sehingga berkat nikmat tersebut kita dapat menjalankan kegiatan dan aktivitas kita sebagaimana biasa, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus yang saat ini sedang mewabah di dunia, terutama di negara kita di Indonesia, yaitu virus corona. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan juga termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Global Prima Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan agung dalam kalender Islam. Pasalnya pada bulan tersebut lahir atau dilahirkan Nabi terakhir, dilahirkan manusia agung, manusia mulia yang menjadi panutan umat Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi berjuluk Khatmul Anbiya dilahirkan ke dunia dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Nah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, atau dalam masyarakat Indonesia, terutama umat muslim, ini akan diperingati, ya, akan dirayakan kelahirannya oleh umat Islam. Digelar tradisi yang dikenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya pada Maulid Nabi berbagai lantunan sholawat berkumandang memuji ciptaan Allah yang tiada duanya itu dengan sukacita. Perayaan Maulid merupakan suatu wujud ungkapan rasa syukur, ungkapan kegembiraan, ungkapan rasa senang serta penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena berkatnya lah ajaran Islam sampai kepada umat manusia di zaman ini. Dan kita rasakan dan kita jalankan ajaran-ajaran dari beliau, Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa sebenarnya hikmah daripada merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Hikmah merayakan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari beberapa sumber, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hikmah bagi siapa saja yang merayakannya. Di antara hikmah yang didapatkan bagi orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah dengan merayakan Maulidin Nabi ini akan mendorong seseorang untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya diisi lantunan-lantunan salawat yang diserukan secara bersama-sama. Ya, diisi dengan pembacaan kisah Maulidnya, sejarah Nabi, ya, yang dibaca oleh umat muslim. Nah, ini tentunya untuk menghormati Nabi. Membaca salawat juga selain untuk menghormati Nabi, juga menunjukkan bahwa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana tertuang di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56 yang bunyinya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan umat muslim bersalawat kepada Nabi, Allah pun mencontohkan, Allah pun bersalawat. Ya. Berbeda ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak mencontohkan sholat itu seperti apa. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, Allah tidak mencontohkan berpuasa itu seperti apa. Ketika Allah memerintahkan untuk membayar zakat, Allah tidak mencontohkan bayar zakat itu seperti apa. Tapi ketika Allah memerintahkan umat muslim untuk bersalawat kepada Nabi, Allah pun mencontohkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu mulianya, begitu agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pantaslah kalau Nabi Muhammad itu disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Global Prima Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang kedua dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapat limpahan rahmat. Kenapa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat limpahan rahmat? Karena memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk syukur, bentuk kegembiraan dan kesenangan dengan beliau. Bahkan ketika itu diriwayatkan, diceritakan, Suaibah, seorang budak perempuan Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Suaibah datang kepada Abu Lahab dan menyampaikan berita gembira tentang kelahiran sang cahaya alam semesta ini, tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan kepada Abu Lahab bahwa telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, pada saat itu Abu Lahab gembira dia.
dia senang, dia bersuka cita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ya, rasa senang yang begitu besar, yang amat besar, sehingga Abu Lahab memerdekakan budaknya Suwaibah sebagai tanda sukacita. Ya, sebagai rasa gembiranya dia memerdekakan Abu Lahab memerdekakan budaknya yaitu Suwaibah. Nah, karena rasa gembiranya itulah Abu Lahab yang kita kenal, dia ini sangat membenci Nabi, dia yang sangat menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Tapi ya, kalau di alam baka nanti Abu Lahab ini siksanya, ya, azabnya diringankan setiap hari Senin. Kenapa? Ini karena dia bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahmat Allah terhadap siapapun yang bergembira atas kelahiran Nabi, sekalipun ia orang kafir, sekalipun Abu Jahal, yang kita tahu dia sangat memusuhi, dia sangat menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir saja mendapat rahmat, apalagi kita sebagai umat muslim. Ya, tentunya Allah akan menurunkan anugerah bagi siapa saja, bagi umatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Hikmah yang ketiga di dalam peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu meneguhkan kembali kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin, rasa cinta kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keniscayaan. Kecintaan pada Nabi ini harus berada di atas segalanya yang ada di dunia ini, baik itu harta, tahta, istri, bahkan anak ataupun diri sendiri. Yaitu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu zaman Nabi, sahabat begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang rela seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu cintanya kepada Nabi, dia rela yang menggantikan Nabi yang pada saat itu rumahnya sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy, yang pada saat itu mereka ingin membunuh Nabi, tapi pada saat itu Ali karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, dia rela menggantikan Nabi Muhammad. Ya, dia rela tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rasa kecintaan ya salah seorang sahabat, salah seorang menantu dan juga sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hikmah yang keempat dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 disebutkan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tanamkanlah keteladanan Rasul dalam keseharian, dimulai dari hal terkecil hingga hal yang terbesar, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jalankan segala sunnah-sunnahnya, jauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah memiliki putra-putri, sikap teladan terhadap Rasulullah juga perlu ditanamkan sejak dini. Misalnya membacakan kisah Nabi sebelum tidur, ya, membiasakan membaca bismillah setiap akan melakukan sesuatu, atau hal lain yang dapat memupuk keimanan
ya di dalam hati kita. Itulah tauladan-tauladan yang dapat kita ikuti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Maulid Nabi yang terakhir, yang kelima, yaitu melestarikan ajaran dan misi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Malik, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul berpesan pada umatnya, "Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam." Nah, maka dari itu peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi salah satu cara bagi umat muslim untuk melestarikan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ya para nabi-nabi yang lain. Nah, untuk itu ya mari di kesempatan yang baik ini Al-Fakir mengajak pada anak-anak semua yang soleh dan solehah, ya, siswa-siswi SD Global Prima Islamic School, mari kita lestarikan, kita tauladani ya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Nabi diutus oleh Allah ya liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, yang pada saat itu ya manusia tidak berakhlakul karimah. Ketika Nabi diturunkan, Nabi mencontohkan, Nabi mengajarkan ya tentang akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim di mana saja berada. Nah, mungkin ini kiranya sekilas tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sekali ya kalau berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apalah daya karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita bahas lebih jauh tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya, dan tentunya bagi diri Al-Fakir, diri saya sendiri. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.